Shalom, selamat malam, selamat sahabat, saudara-saudara yang kekasih. Pada malam Vesper ini kita akan membahas pelajaran kita dari buku Membina Kehidupan Abadi pasal 7 dengan judul Seumpama Ragi. Namun sebelumnya saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang kekasih, terima kasih banyak Tuhan atas kemurahan Tuhan yang sudah memeliharakan kehidupan kami sepanjang 6 hari yang lalu. Dan saat ini Tuhan, kami tiba di hari Sabat Tuhan yang kudus, dalam Engkau memberkati kami, bahkan pada kebaktian kami malam hari ini Tuhan, walaupun dari rumah, biarlah Tuhan memberkati kami, mencurahkan Roh Kudus Tuhan. Ampuni pelanggaran kami ya Tuhan, terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang kekasih, pada masa pandemi ini semua kita tinggal di rumah. Pemerintah menganjurkan kita untuk di rumah aja, stay at home. Orang-orang yang biasanya bekerja dan berangkat ke kantor sekarang melakukan pekerjaannya dari rumah. Anak-anak sekolah dan mahasiswa yang biasanya berangkat ke sekolah dan ke kampus, tetapi pada saat ini semua dilakukan aktivitasnya dari rumah. Belajar dan mengajar dari rumah. Mengapa? Ya, karena COVID Corona ini pemerintah menganjurkan kita untuk tinggal di rumah untuk menjaga kesehatan kita masing-masing. Dan dengan tinggal di rumah, ibu-ibu pun memiliki jadi banyak waktu luang. Dimanfaatkan oleh ibu-ibu dengan membuat kreativitas yang lain. Ada yang membuat masker, ada yang membuat kue dan makanan-makanan yang lain, bahkan ada juga yang membuat roti. 2 hari yang lalu dan bahkan tadi, saudara-saudara yang kekasih, saya belajar membuat roti. Karena anak saya mengatakan bahwa beberapa hari ke depan mereka akan mulai masuk kantor seperti biasa. Terus saya pikir kalau anak saya harus jajan di luar, saya merasa kurang nyamannya. Jadi saya pikir bagaimana kalau saya belajar membuat roti. Dan saya lihat juga teman-teman di Facebook mengupload hasil masakan membuat rotinya sangat bagus, dan saya terinspirasi, saya termotivasi untuk ikut belajar melakukan untuk membuat roti. Dan saudara-saudara tidak perlu bertanya berhasil atau tidak, yang jelas tidak berhasil. Bentuknya sangat tidak seperti roti, tetapi paling tidak saya belajar dan saya mengetahui apa-apa saja bahan daripada membuat roti. Di situ saudara-saudaraku ada terigu, ada gula, ada susu cair, ada garam, ada telur, dan bahkan ada ragi. Ragi untuk membuat adonan roti menjadi mengembang. Tetapi bila ragi ini tidak aktif atau tidak hidup, maka roti itu tidak akan pernah mengembang. Jadi untuk mengetes apakah ragi ini masih aktif atau apakah ragi ini masih kita pergunakan untuk membuat adonan roti kita bisa mengujinya, kita bisa melakukan tes dengan mencampur sedikit ragi yang akan kita pergunakan dengan sedikit air hangat dan sedikit gula. Kita aduk-aduk, kita diamkan sebentar. Setelah itu kita lihat beberapa waktu kemudian, kalau campuran itu bergelembung-gelembung atau berbusa, berarti ragi kita aktif dan kita bisa mempergunakan itu untuk membuat adonan roti. Dan ragi ini juga ketika kita mau membuat adonan, ragi ini tidak bisa tercampur dengan garam. Jadi kalau kita ingin membuat adonan dan mengaduknya, ketika kita memasukkan ke satu wadah, kalau ragi kita taruh di posisi sebelah kanan, maka garam harus kita taruh posisi sebelah kiri. Jadi saat menaruh ke dalam wadah itu mereka tidak bisa ketemu katanya. Walaupun nanti akhirnya akan diaduk dan bertemu juga. Saudara-saudara yang kekasih, kita kembali ke pelajaran kita yang berjudul Seumpama Ragi. Ketika Yesus sedang mengajar di tepi Danau Galilea, banyak orang-orang yang datang ke sana. Orang-orang miskin dan kaya, buta huruf, peminta-peminta, perampok, orang lumpuh, pedagang, orang yang berpangkat tinggi dan rendah. Semua berdesak-desakan mencari tempat untuk mendengarkan pelajaran dari Tuhan Yesus. Ada orang terpelajar dan terpengaruh yang datang juga untuk
memperhatikan orang-orang banyak yang telah berkumpul ini. Manakala orang terpelajar ini memandang kepada kerumunan orang banyak, mereka saling bertanya satu dengan yang lain, apakah kerajaan Allah terdiri dari orang-orang semacam ini? Lalu Yesus yang mengetahui hal itu mengatakan, hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Di kalangan orang-orang Yahudi, ragi kadang-kadang digunakan sebagai lambang dosa, sehingga pada masa Paskah orang diperintahkan untuk menyingkirkan semua ragi dari rumah-rumahnya, sebagaimana mereka harus menyingkirkan dosa dari hati mereka. Kristus memberikan amaran kepada murid-muridnya dengan mengatakan, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Dan Rasul Paulus juga berbicara tentang ragi. Ragi itu adalah sesuatu yang buruk dan ragi itu adalah sesuatu kejahatan. Tetapi dalam perumpamaan juru selamat, ragi digunakan untuk menggambarkan kerajaan surga, menggambarkan kuasa yang menghidupkan dan mengembangkan dari rahmat Allah. Ragi yang aktif atau hidup akan mengembangkan adonan dan roti dari roti. Tetapi manusia tidak dapat mengubah dirinya sendiri dengan menggunakan kemauannya. Ragi, sesuatu benda yang dari luar, harus diadukkan ke dalam makanan sebelum keinginan untuk berubah timbul di dalamnya. Ragi itu bila mana dicampurkan dengan adonan bekerja dari dalam keluar. Perubahan-perubahan di luar saja tidak cukup untuk membawa kita ke dalam persesuaian dengan Allah. Perubahan itu hanya bisa dilaksanakan oleh Roh Kudus. Pendidikan dan kebudayaan yang modern sekalipun akan gagal menjadikan seseorang berubah lebih baik. Orang yang berusaha untuk memelihara hukum Allah dari perasaan wajib saja tidak akan pernah masuk ke dalam kesukaan untuk menurut hukum Allah. Bila mana tuntutan Allah dianggap sebagai suatu beban, sebab hukum itu mengekang kecenderungan manusia, maka kehidupan itu adalah bukan kehidupan orang beragama. Ragi yang tersembunyi di dalam adonan bekerja tanpa terlihat untuk membawa seluruh tepung itu ke dalam proses kamir. Demikianlah ragi kebenaran itu bekerja secara rahasia, diam-diam, tetap untuk mengubah pikiran. Kecenderungan-kecenderungan hidup diperhalus dan ditaklukkan. Pikiran-pikiran yang baru, perasaan-perasaan yang baru, motif-motif yang baru ditanamkan. Angan-angan hati dibangunkan. Kita dianugerahi perasaan yang baik, perangai yang baik. Sering timbul pertanyaan, kalau begitu mengapa begitu banyak orang yang mengaku percaya kepada firman Allah di dalamnya tidak tampak perubahan, baik dalam perkataan, dalam roh, dan tabiat? Mengapa begitu banyak orang yang tidak bisa menahan perlawanan perangai yang tidak suci dan menggunakan kata-kata kasar dan penuh nafsu? Terlihat sangat mencintai diri sendiri, pemanjaan diri, perasaan angkuh. Jawabannya adalah karena orang tersebut belum bertobat. Mereka tidak menyimpan ragi kebenaran di dalam hati mereka. Kitab suci adalah alat besar dalam mengubah tabiat. Kristus berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jika dipelajari dan ditaati, firman Allah bekerja dalam hati, menaklukkan setiap sifat yang tidak kudus. Jika diterima dan dimasukkan ke dalam hati, sama seperti ragi untuk membuat roti harus masuk ke dalam adonan. Ragi kebenaran itu akan mengatur kehendak hati, membersihkan pikiran dan menghaluskan pembawaan. Ia akan bekerja dan menyangkal diri agar dapat membantu menyelamatkan jiwa-jiwa yang berada di luar tanpa pengharapan di dunia ini. Ragi kebenaran tidak akan menghasilkan buah persaingan, cinta kepada ambisi, keinginan untuk diutamakan. Sesungguhnya kasih yang dilahirkan surga tidak mementingkan diri.
tidak bergantung atas pujian manusia. Ragi kebenaran akan menghasilkan perubahan dalam segenap diri manusia itu. Yang keras diperhalus, yang kasar dilembutkan, yang mementingkan diri menjadi dermawan. Manakala perubahan-perubahan ini berhasil, malaikat mengumandangkan lagu pujian. Allah dan Kristus bersukacita atas jiwa-jiwa yang dibentuk serupa dengan Allah. Jadi perumpamaan ragi pada malam hari ini, ragi yang bekerja di dalam adonan harus masuk ke dalam adonan tersebut. Demikian juga dengan ragi kebenaran Tuhan harus hidup di dalam hati kita. Tidak bisa hanya penampakan saja. Benar-benar ragi kebenaran itu kita masukkan ke dalam hati kita sehingga hidup kita pun akan berubah. Sama seperti adonan tadi berubah menjadi kalis atau menjadi lebih besar. Demikian juga dengan ragi kebenaran di dalam hati kita akan membuat kita menjadi manusia-manusia yang lemah lembut, manusia-manusia yang mencintai hukum Tuhan, manusia-manusia yang mau berubah demi kebenaran Kristus. Demikianlah saudara-saudaraku perumpamaan tentang ragi pada pelajaran kita pada malam hari ini. Biarlah ini membuat kita untuk lebih setia lagi menantikan kedatangan Tuhan. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Anda telah menyaksikan video yang telah disediakan oleh Departemen Komunikasi Gereja Masih Advent Hari ke-7 Kawang Pertama. Jika Anda menyukai video ini, silakan like dan subscribe YouTube channel kami, karena subscribe itu gratis. Tuhan